Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Sabda Tuhan hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai doa dan permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus agar senantiasa berdiam dalam hati kita dengan lagu Veni Creator. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia selalu untuk menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Ajarilah kami juga untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Dan ketika kita membaca dengan teliti setiap perikop-perikop yang ada dalam Injil Lukas, kita pasti menemukan banyak sekali perikop yang berbicara tentang penyembuhan. Dengan ini kita tahu bahwa pekerjaan dari Santo Lukas itu sendiri adalah sebagai seorang tabib penyembuh. Para sahabat yang terkasih, di dalam perikop yang kita dengarkan tadi, Yesus mengutus ke-70 murid. Yesus mengutus mereka berdua-dua untuk mewartakan kabar kerajaan Allah. Dan di dalam Injil tadi tidak disebutkan dengan jelas dan pasti nama-nama dari ke-70 murid itu sendiri. Dengan demikian, kita pun sebagai pelaku sabda Allah dan juga pendengar firman Allah, kita pun termasuk di dalam perutusan Yesus hari ini. Yesus mengutus mereka dan juga kita yang mendengarkan sabda Tuhan berdua-dua untuk menjadi saksi dan untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Yesus mengutus kita untuk mampu menjadi pembawa kabar sukacita bagi setiap orang yang mengalami kegelisahan dalam hidup. Yesus mengutus kita agar senantiasa menjadi pembawa kabar sukacita dan kedamaian di hati setiap orang yang sedang dipenuhi dengan berbagai persoalan. Dan di dalam Injil tadi, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa di dalam melakukan perutusan tersebut, mereka tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa pakaian, makanan, dan juga lain sebagainya. Lalu pasti kita bertanya, lalu dari mana kita makan? Lalu dari mana kita mendapatkan pakaian? Nah, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, pemikiran-pemikiran yang demikian tidak perlu untuk kita takuti di dalam menjalankan sebuah misi atau perutusan. Karena di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, disitulah keluarga kita, maka di situ kita pasti akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita pada saat itu juga. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini dan juga perutusan yang Yesus berikan kepada masing-masing kita, mari kita embalinya dengan penuh sukacita. Kita membawanya dengan tanpa beban di pundak kita dan juga di dalam hati kita masing-masing, agar setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang ingin
kita layani, bisa melayani dengan baik. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya rohmu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumahmu, dan persatukanlah mereka dalam kebahagiaan kekal bersama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam renungan dan doa kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.